Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di penghujung bulan Ramadan. Insyaallah sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini. Dan ketika kita meninggalkan bulan yang mulia ini, bulan suci ini, maka ketika masuk bulan Syawal kita dituntut untuk bersikap istiqomah. Ya. Istiqomah dalam mempertahankan segala kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Mempertahankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan perkataan yang baik, mempertahankan perbuatan yang baik, mempertahankan segala amal soleh yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Dan luar biasanya dahsyatnya istiqomah sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14, "Tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada rasa takut pada mereka. Mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang istiqomah, Allah akan memberikan kepadanya kenyamanan, dihilangkan rasa takut. Kemudian Allah berikan kebahagiaan, dihilangkan rasa sedih hati. Dan puncaknya adalah Allah akan memberikan kebahagiaan di berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah janji Allah kepada mereka yang istiqomah di dalam kebaikan, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita berada dalam penghujung usia kita, ketika kita mau tutup usia, kita berharap kita ini diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa menjamin bahwa kita mendapatkan husnul khotimah itu adalah sikap istiqomah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang menjamin kita ini mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sikap istiqomah. Istiqomahlah yang menjamin kita ketika kita mati dalam keadaan muslim. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita ini bersikap istiqomah. Wabil khusus ketika kita ingin meninggalkan bulan Ramadan, maka berjuanglah untuk mempertahankan segala kebaikan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ini kita mampu dekat dengan Al-Quran, mampu tilawah setiap hari, meruntinkan bacaan Al-Quran, maka ketika selepas bulan Ramadan, budaya ini, kebiasaan baik ini harus kita pertahankan. Kita berupaya dengan sungguh-sungguh menjadikan Al-Quran sahabat kita. Bukan hanya sahabat selama bulan Ramadan, tapi juga sahabat sepanjang masa. Ketika Al-Quran
menjadi sahabat kita sepanjang semasa hidup kita, maka kelak Al-Quran akan menjadi sahabat kita di akhirat kelak. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai safi'an, penolong bagi mereka yang bersahabat dengannya, bagi mereka yang bersahabat dengan Al-Quran. Saudara-saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebiasaan baik kita yang lain selama bulan Ramadan itu adalah kita terbiasa setiap hari sholat tarawih, sholat qiyamul lail. Mari kita pertahankan kebiasaan ini, kebiasaan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pertahankan setelah bulan Ramadan masuk ke bulan Syawal, kebiasaan baik ini kita pertahankan ya, kita pertahankan untuk senantiasa di malam-malam, di penghujung malam kita berupaya keras untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melakukan sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Kemudian kalau di bulan Ramadan kita ini mudah bersedekah, ringan bersedekah, maka kita berharap dan terus berharap setelah bulan Ramadan ini kita pun diringankan ya, untuk bersedekah, untuk membantu saudara-saudara kita, untuk meringankan kesulitan saudara-saudara kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita biasakan ya, kebiasaan yang baik ini selama bulan Ramadan kita pertahankan di 11 bulan berikutnya, sehingga kemudian kita ada peningkatan amal, ada peningkatan kebaikan sebelum bulan Ramadan ya. Kemudian setelah bulan Ramadan ada peningkatan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita mempertahankan keistiqomahan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jauhkan dalam jiwa kita ini, dalam diri kita ini sikap malas ya. Kubur rasa malas kita ya. Jauhkan sifat lemah untuk berbuat kebaikan, ganti dengan kesungguhan kita di dalam beramal, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian keistiqomahan itu akan hadir setelah bulan Ramadan. Di bulan Syawal kita akan diuji dengan saum sunnah Syawal. Disitulah kita akan dilatih keistiqomahan kita. Akankah kita istiqomah? Mari kita pertahankan tadi keistiqomahan kita, melatih keistiqomahan kita di bulan Syawal itu dengan melakukan saum sunnah Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita, menerima segala amal kebaikan kita selama bulan Ramadan ini, dan menjadikan kita ini insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.